koreksi yang paling penting dalam media pembelajaran interaktif itu adalah jangan sampai media pembelajaran interaktif ini mengalahkan diri kita sebagai wideiswara yang menyampaikan informasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hari ini kita bersama-sama berkumpul, Bapak dan Ibu ya, untuk ya kita ajang sharing aja lah Bapak dan Ibu ya. Kita berbagi gitu kan ya, bagaimana sih membuat media pembelajaran atau salindia interaktif kita gitu Bapak Ibu ya. Baik, nanti sesi kita ini gitu kan ya, ada apa, izin Indra menyampaikan informasi terlebih dahulu secara konsep gitu Bapak Ibu ya, secara teoritis gitu kan ya. Nanti Indra perlihatkan gitu kan ya, jenis-jenisnya seperti apa gitu ya. Dan tentunya juga Bapak dan Ibu, kita batasi saja gitu ya untuk jenis media pembelajaran interaktif ini berbasis kepada salindia gitu ya, kepada slide presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan informasi sebelum-sebelumnya gitu ya, kami juga memperlihatkan kepada Bapak Ibu apa namanya, produk digital yang selalu Indra pakai Bapak dan Ibu ya. Dan ini saya kira ini dapurnya Indra gitu ya. Indra buka-bukaan aja lah ke Bapak dan Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga mendapatkan informasi gitu kan ya, dan tentunya bisa kita manfaatkan. Nah, saya izin untuk share screen Bapak dan Ibu ya, supaya kita lebih apa namanya, materi-materinya bisa Indra sampaikan. Nah, ini dia. Oke, baik. Kayak ini Bapak dan Ibu ya. Baik, terkait dengan media pembelajaran interaktif ini, boleh Indra sampaikan kepada Bapak dan Ibu, Indra mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu lah Bapak dan Ibu ya, Indra mengembangkan media pembelajaran ini gitu kan ya. Kenapa sih harus interaktif gitu kan ya? Ini berawal dari sebuah permasalahan gitu Bu ya, yang saya dapatkan sebagai wideiswara di Badan Riset Inovasi Nasional. Bagaimana sih supaya pembelajaran kita itu tidak membosankan. Awalnya itu aja sih Bapak dan Ibu, sesederhana gitu kan ya. Bagaimana sih supaya pembelajaran tidak membosankan, pesertanya tidak membosankan, dan Indra pun pada saat itu gitu ya memiliki semangat gitu Bapak Ibu ya untuk mengajar. Biasanya apa namanya, yang Indra rasakan ketika Indra kurang semangat itu berarti ada sesuatu yang mengganjal gitu Bapak Ibu ya. Mengganjal di sini adalah materinya mungkin tidak terlalu apa, percaya diri untuk Indra share gitu Bapak Ibu ya. Bahan tayangnya gitu kan ya. Makanya Indra membuat sesuatu yang apa namanya ya, membuat Indra greget dulu gitu Bapak Ibu ya. Kan diawali dari diri sendiri dulu, baru kita transformasikan, baru kita share kepada audiens kita gitu ya. Katanya apa namanya, interaktivitas itu menular gitu Bapak Ibu ya. Suasana belajar yang menyenangkan itu menular katanya kan gitu ya. Dan itu Indra rasakan ketika Indra merasakan tertarik gitu kan ya untuk menyampaikan materi tertentu, maka itu juga akan menular kepada peserta untuk tertarik juga kan gitu Bapak dan Ibu ya. Dan pernah juga Indra merasakan karena ada satu lain hal gitu ya, materinya Indra buat dadakan gitu kan ya. Indra bingung, waduh mau seperti apa gitu kan ya. Ternyata menular Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi audiennya pun ikut menular, bingung gitu kan ya. Nah, inilah salah satu cara gitu kan ya, bagaimana sih supaya pembelajaran kita interaktif ya. Siapkan diri kita sendiri untuk bisa seinteraktif mungkin gitu kan ya. Salah satunya adalah cara bagaimana cara membuat media pembelajaran yang interaktif kan gitu Bapak Ibu ya. Apa sih kata kunci interaktif? Mungkin nanti Indra sampaikan ya kepada Bapak dan Ibu. Baik, nama saya Indra Riswadinata, Bapak dan Ibu, salam kenal dan hormat saya. Saya adalah seorang wideiswara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi sejak 2015 Indra ditugaskan untuk menyusun teknik presentasi ilmiah ya Bapak Ibu ya, menyusun modul, kurikulum, teknik presentasi ilmiah. Nah, mulai dari situlah ketertarikan Indra kepada media-media pembelajaran Bapak dan Ibu. Background saya hukum Bapak Ibu, magister hukum gitu ya, hukum bisnis tidak nyambung gitu ya. Meskipun tidak ada satu materi kuliah pun yang mengenai media pembelajaran gitu. Tetapi karena 2015 pada saat itu Indra ditugaskan untuk menyusun modul apa namanya, teknik presentasi ilmiah. Nah, disitulah Indra mencoba menggali gitu Bapak Ibu ya, referensi informasi, dan tentunya juga mendapatkan mentor ya, seorang profesor riset gitu kan ya. Bagaimana sih Indra gitu kan ya,
membuat media-media pembelajaran ilmiah terutama gitu kan ya untuk menyampaikan sebuah pesan dan informasi yang baik dan bisa diterima oleh audiens kita gitu Bapak dan Ibu. Nah, tentunya media pembelajaran interaktif ini kami bagi gitu kan ya menjadi tiga hal ya terkait dengan teorinya seperti apa sih gitu kan ya konsepnya seperti apa jenis-jenisnya seperti apa dan teknik pemilihannya seperti apa kan gitu Bapak dan Ibu ya. Ini sangat penting gitu kan koreksi yang paling penting dalam media pembelajaran interaktif itu adalah jangan sampai media pembelajaran interaktif ini mengalahkan diri kita sebagai wideiswara yang menyampaikan informasinya. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi Indra ulangi lagi koreksi untuk media pembelajaran interaktif ini jangan sampai media pembelajaran interaktif ini mengalahkan kita gitu ya di kelas tentunya Bapak dan Ibu ya. Seharusnya yang menjadi satu-satunya matahari tetap kita sebagai wideiswara, sebagai guru, sebagai fasilitator kan gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi sangat penting bagaimana teknik-teknik pemilihannya gitu kan ya sehingga interaktif di dalam pembelajaran pun bisa kita kendalikan gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi ini kan gitu Bapak dan Ibu ya. Ini sangat penting gitu kan ya supaya ada pemahaman yang sama, persepsi yang sama gitu kan ya. Meskipun kita sudah menampilkan media pembelajaran yang baik, yang interaktif gitu kan ya, tetapi kita tetap menjadi sebuah menjadi sebuah trigger gitu ya. Kita tuh yang menjadi pengungkit gitu Bapak dan Ibu ya. Inilah peran kita sebagai wideiswara dan fasilitator kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, secara teori Bapak dan Ibu, Indra izin menyampaikan terlebih dahulu gitu supaya ini ada persamaan persepsi gitu ya terkait dengan media pembelajaran itu. Ini ada sebuah buku yang sangat menarik Bapak dan Ibu. Ini bukunya lama Indra beli Bapak Ibu 2000 berapa ya? 2000 mungkin 2019, 2018, 2019 gitu Bapak Ibu ya. Indra baca bolak-balik gitu Bapak dan Ibu ya. Ternyata Bapak dan Ibu ada sebuah pemikiran ini dari Brad Johnson ini gitu ya. Katanya antitesis di dalam media di dalam pembelajaran secara khusus gitu Bapak Ibu, secara umum gitu Bapak Ibu ya. Bahwa katanya pendidikan sering memandang bahwa pengaruh budaya itu sebagai hal yang tidak relevan katanya gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Bahwa budaya dan pendidikan itu sesuatu yang tidak ada hubungannya katanya seperti itu. Ini antitesisnya gitu ya. Makanya banyaklah yang terjadi gitu Bapak Ibu ya kondisi-kondisi yang memprihatinkan di kelas gitu Bapak dan Ibu ya. Bagaimana budaya ini kita tidak ikuti dalam pembelajaran gitu Bapak Ibu ya. Ini salah satunya gitu kan ya ada sebuah kondisi di mana para peserta pelatihan gitu kan ya ngerjain gurunya gitu Bapak dan Ibu ya. Ini sering terjadi Bapak dan Ibu gitu ya. Indra mendapatkan informasi-informasi Mas Indra ini gimana sih ya cara mengoperasikan yang terakhir itu ini Bapak Ibu papan flipchart yang interaktif gitu ya yang disentuh-sentuh gitu ya. Saya malu loh Kang Indra katanya kenapa Ibu gitu kan ya. Malah saya diajarin oleh peserta pelatihan kan gitu ya. Ya tidak perlu malu Bu nggak apa-apa kan memang dunianya hari ini peserta milenial kita pasti akan lebih cepat gitu kan ya. Melihat gadget gitu kan ya, melihat piranti-piranti keras gitu kan ya dan maksudnya seperti apa mereka akan lebih cepat gitu Bapak dan Ibu ya. Tetapi ya kita sebagai fasilitator juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya, mengikuti budaya itu Bapak dan Ibu. Kalau tidak mengikuti ya akhirnya seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang dikerjain oleh peserta pelatihan kita kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya juga ini ada pemberitaan, ada sebuah data informasi ternyata ya praktisi pendidikan ternyata banyak yang gagap teknologi Bapak dan Ibu gitu kan ya. Makanya Indra berusaha untuk mengikuti perubahan zaman ini gitu Bapak Ibu ya. Bukan apa-apa karena untuk menjawab tantangan tugas dan fungsi yang melekat dalam diri Indra yaitu sebagai wideiswara yang pesertanya banyak sekali milenials kan gitu Bapak dan Ibu ya peserta latsar kita gitu ya milenial sekali. Jadi salah satu tips teknik presentasi ilmiah itu adalah kenali audiens kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah ketika Indra kenali wah ini peserta pelatihan
kita itu ya peserta pelatihan Indra itu milenial gitu ya. Bagaimana gaya belajar milenial? Kan itu Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita menyajikan media-media pembelajaran interaktif ini gitu. Inilah salah satu ikhtiar kita, salah satu cara kita gitu Bapak Ibu ya untuk menunjang, untuk meringankan tugas kita sebagai fasilitator, sebagai widesuara. Tidak lebih dari itu Bapak dan Ibu gitu ya. Apa yang Indra kembangkan, apa yang kita kembangkan bersama ya, peningkatan kompetensi pengembangan media pembelajaran ini gitu kan ya, supaya kita diringankan lah Bapak Ibu tugas kita, supaya kita tidak supaya kita semangat lah gitu Bapak Ibu ya, dalam mengajar itu. Wah, tenang nih, ada sesuatu nih jagoan yang akan kita sampaikan kan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, inilah hal-hal ini Bapak dan Ibu gitu ya, supaya budaya ini bisa-bisa betul-betul memainkan peran yang penting gitu Bapak dan Ibu ya, bahwa budaya ini memainkan peran penting dalam dalam pelatihan, dalam pembelajaran kita gitu ya. Salah satu contoh konkretnya adalah ini Bapak dan Ibu. Ya, beberapa tahun ini pandemi gitu Bapak Ibu ya, menggiring kita harus mengikuti optimalisasi atau penggunaan Zoom meeting lah, salah satu contohnya kan gitu Bapak dan Ibu. Indra pernah baca gitu Bapak Ibu ya di tahun kemarin gitu ya, bahwa sebetulnya Zoom meeting ini gitu kan ya bisa kita terapkan, bisa kita lakukan, bisa kita pergunakan itu 5 tahun ke depan. Kan gitu Bapak dan Ibu ya. Para ahli, para tokoh itu memprediksi bahwa Zoom meeting ini sebetulnya bisa kita lancar itu, bisa kita pergunakan itu 5 tahun ke depan gitu Bapak dan Ibu ya. Dengan dinamika peradaban gitu kan Bapak Ibu ya. Tetapi dengan pandemi ini luar biasa kan gitu Bapak dan Ibu ya. Dalam hitungan hari gitu ya, kita dipaksa gitu kan ya untuk mengikuti pembelajaran secara e-learning kan gitu Bapak Ibu ya, dengan penggunaan Zoom meeting ini gitu ya, atau virtual meeting yang lainnya kan gitu Bapak dan Ibu ya. Artinya bahwa betul bahwa budaya itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, inilah salah satu teori konsep kenapa media interaktif ini harus kita lakukan, harus kita kembangkan, karena ya harus kita mengikuti perkembangan zaman. Itu Bapak dan Ibu ya. Ada juga bahwa media-media yang sudah ada juga tidak semestinya bisa kita telan gitu Bapak Ibu dan kita share langsung ke peserta kan gitu Bapak Ibu ya. Ada teknologi-teknologi yang berdampak negatif lah, seperti ini salah satunya Bapak dan Ibu ya. Ini sebuah fenomena yang ada gitu kan ya. Bagaimana teknologi ini bisa ada sisi negatifnya kan gitu Bapak Ibu ya, yang harus kita bentengi juga gitu kan ya. Ini salah satu contohnya adalah ada seorang dari negara seberang lah gitu ya, yang lupa katanya menyalakan filter gitu kan ya. Ini teknologi-teknologi komunikasi yang saya kira ada dampak negatifnya gitu Bapak dan Ibu ya. Artinya kita dihadapkan kepada identitas yang palsu gitu Bapak Ibu ya. Hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari gitu kan ya. Untuk media pembelajaran ini tentunya kita menyajikan sebuah kebenaran. Artinya itulah Bapak dan Ibu gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang harus kita kedepankan gitu ya. Jangan sampai kita ingin hebat di dunia maya gitu ya dengan melakukan kebohongan-kebohongan. Saya kira ini adalah kampanye kita bersama gitu Bapak Ibu ya, untuk bagaimana kita memberhentikan media-media pembelajaran yang hoax gitu ya, yang tidak ada kebenarannya kan gitu ya, yang secara datanya tidak valid gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi itulah teori-teori yang Indra ingin sampaikan. Nah, terkait juga dengan media pembelajaran yang Indra kembangkan gitu Bapak dan Ibu, dan Indra juga mengajak kepada Bapak dan Ibu di berbagai komunitas belajar gitu kan ya. Inilah yang mungkin kita rasakan Bapak dan Ibu ya, dengan adanya hetagogi gitu Bapak Ibu ya. Pedagogi, andragogi, hetagogi gitu kan ya. Terakhir kita menyadari bahwa kita sebagai fasilitator, sebagai widesuara kan bukan satu-satunya sumber pembelajaran di depan kelas kan gitu Bapak dan Ibu ya.
Dengan hetagogi ini tentunya para peserta telah mendapatkan informasi sebelumnya di internet gitu Bapak Ibu ya. Sekarang banyak sekali lah informasi pembelajaran gitu kan ya, teori tertentu yang didapatkan di YouTube gitu Bapak Ibu ya, di apa namanya, di web gitu kan ya, dan itu tidak berbayar, gratis, dan orang bisa mudah mendapatkannya kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi kepada yang tadi Bapak dan Ibu gitu ya, dengan teknologi ini ya kita harus mempersiapkan gitu kan ya, bahwa materi-materi yang kita siapkan gitu kan ya untuk para peserta dimanapun mereka berada, ya kita harus menyajikannya dengan baik gitu Bapak dan Ibu ya. Hetagogi itu adalah apa, kita bukan satu-satunya sumber informasi di kelas gitu kan ya, pemilik pengetahuan di kelas bukan satu-satunya, tetapi juga kita harus memiliki kewajiban gitu, kita menyediakan media-media pembelajaran berbentuk apa, online gitu kan ya, yang bisa diakses oleh peserta pelatihan kan gitu Bapak dan Ibu ya, yang Indra dapatkan dari beberapa apa kegiatan webinar gitu Bapak Ibu ya, sosialisasi gitu ya. Pedagogi itu Indra bukan satu-satunya sumber pembelajaran di kelas, tetapi juga Indra, saya harus menyediakan media-media pembelajaran, informasi di apa, di platform online gitu Bapak dan Ibu ya, karena ya siapa lagi selain kita gitu Bapak Ibu ya, para pemilik pengetahuan yang menyediakan media-media pembelajaran di apa, di online tersebut gitu kan ya. Nah, inilah yang apa namanya, yang menghadirkan Intrapedia gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi Indra menyiapkan video pembelajaran, tips gitu Bapak dan Ibu ya, bagaimana menyusun sebuah presentasi, ada buku gitu kan ya, e-book lah kan gitu Bapak Ibu ya, untuk menyajikan media-media pembelajaran yang Indra siapkan berbasis web gitu Bapak Ibu ya. Ada e-learning, ada pelatihan dan sebagainya, Indra siapkan berbasis web. Karena yaitu tadi Bapak dan Ibu, kita bukan satu-satunya apa namanya sumber pembelajaran di kelas, tapi para peserta kita siapkan media-media pembelajaran yang berbasis web tadi, berbasis online kan gitu Bapak Ibu ya. Salah satunya itulah untuk supaya nanti pembelajaran kita lebih interaktif gitu Bapak dan Ibu ya. Karena ya peserta pelatihan kita tuh biasanya searching dulu Bapak dan Ibu gitu kan ya, di Google gitu kan ya, di berbasis web gitu kan ya. Nah, teori yang selanjutnya Bapak dan Ibu gitu kan ya, bagaimanapun kita ingin memberikan pengalaman yang baik gitu ya kepada peserta pelatihan kita. Ini ada apa namanya, ada teori yang sudah lama tentunya gitu kan ya, dari Edgar Dale gitu ya, apa namanya, learning count gitu kan ya. Tentunya Bapak dan Ibu, kita ingin memberikan pengalaman yang baik kepada peserta pelatihan dengan cara ya ini, secara teoritis dari Edgar Gale gitu ya. Kita lebih baik berbuat lah kan gitu Bapak Ibu ya, bermain peran gitu ya, salah satunya melakukan simulasi gitu kan. Artinya ada interaktivitas gitu Bapak Ibu antara kita dengan peserta pelatihan supaya memberi pengalaman yang baik gitu kan dengan para peserta pelatihan. Dan selanjutnya adalah apa namanya, di dalam buku yang tadi Indra sampaikan kepada Bapak Ibu di awal gitu kan ya, menyebutnya sang edutainer katanya kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi edutainer itu adalah sebagai seorang fasilitator Bapak dan Ibu ya, seorang widai suara yang apa, memilih metode pembelajaran yang menyenangkan gitu Bapak Ibu ya, yang menghibur gitu ya, sehingga pembelajaran efektif. Itulah edutainer katanya itu Bapak Ibu ya. Nah, sang edutainer ini, sang widai suara yang apa namanya, yang mengedepankan tadi ya, memilih cara menghibur gitu kan ya dalam media pembelajaran ya supaya lebih efektif, ya menciptakan pembelajaran ini apa, lebih efektif dan menyenangkan dengan bantuan teknologi Bapak dan Ibu gitu kan ya. Apa meramukan atau menggabungkan semua media-media pembelajaran gitu kan ya. Sebagaimana kita ketahui, elemen media kita kan apa, setidaknya ada ini ya Bapak Ibu ya, ada 6 gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama, bagaimana kita mengoptimalkan teks kan gitu Bapak Ibu ya, mengoptimalkan citra, gambar, potret kan gitu ya, grafik gitu ya, animasi, ada suara dan video, sehingga pembelajaran kita semakin menarik gitu. Nah, bagaimana nih tantangannya membuat 6 media ini menjadi interaktif Bapak Ibu, pembelajaran ini menjadi interaktif. Nah, kata kunci interaktif itu adalah sebagaimana tadi Indra sampaikan, ada kata-kata interaksi kan gitu Bapak Ibu ya, interaksi dari peserta pelatihan kan gitu ya. Jadi apa,
kita pun harus betul-betul bisa mengenali audiens kita gitu Bapak Ibu ya. Interaksinya mau seperti apa sih kan gitu ya. Nah, salah satu yang Indra dapatkan Bapak dan Ibu gitu kan ya, bagaimana sih gitu kan ya, menggabungkan media pembelajaran ini dengan kebiasaan kehidupan generasi milenial kita. Salah satunya adalah bagaimana penggunaan gadget gitu Bapak dan Ibu ya, handphone apa sebagai media pembelajaran. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, penggunaan handphone hari ini gitu kan ya. Kadang-kadang peserta pelatihan kita itu mulai dari bangun tidur sampai pun tidur ya membawa handphone Bapak Ibu ya, menggunakan gadget ya. Sama dengan kita juga gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini media pembelajaran ini saya kira apa namanya yang menjadi prioritas juga adalah bagaimana gadget ini juga bisa menjadi apa namanya menjadi media atau apa ya tools gitu ya sebagai pengantar apa namanya media pembelajaran interaktif kita sehingga peserta bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, itulah Bapak dan Ibu ya, Indra mencoba menggabungkan gitu kan ya media pembelajaran ini dengan kehidupan real kenyataan gitu ya para peserta pelatihan. Salah satu benang merah yang bisa Indra tarik adalah wah, kita harus memanfaatkan gadget nih Bapak Ibu ya. Bagaimana memanfaatkan handphone gitu kan ya sebagai media pembelajaran gitu ya. Nah, Latsar juga dan banyak sekali pelatihan yang dilakukan secara jarak jauh gitu Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah penggunaan handphone ini gitu kan ya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang, menjadi dasar konseptual gitu kan ya, apa Indra mengembangkan media-media pembelajaran interaktif yang tentunya kekinian Bapak Ibu ya, dengan melibatkan semua semua stakeholder lah Bapak Ibu ya, semua pihak gitu kan ya untuk menyediakan media interaktif gitu ya. Kembali lagi Indra aja sarjana hukum Bapak dan Ibu tidak belajar sedikit pun tentang apa media pembelajaran interaktif gitu ya, tetapi itu tadi ya kita berkolaborasi lah tentunya ya bagaimana menciptakan sebuah apa sebuah interaksi antara pengajar dengan apa siswa gitu ya atau antar siswa gitu ya, dan tentunya kita sebagai fasilitator tidak perlu apa namanya ya Bapak Ibu ya, tidak perlu khawatir gitu kan ya, waduh Mas Indra saya tidak bisa nih desain gitu kan ya. Nah, makanya hari inilah Bapak dan Ibu Indra ingin menampilkan kepada Bapak dan Ibu ada produk live video gitu Bapak Ibu ya, interaktifia namanya. Indra tidak di-endorse Bapak dan Ibu, mohon izin sekali lagi. Indra tidak di-endorse gitu kan ya oleh video tadi gitu ya, tapi Indra sudah berhubungan lama, Indra sudah beli, Indra menjadi apa ya pelanggannya lah, pelanggannya gitu ya. Apa live video ini nanti Indra tampilkan kepada Bapak dan Ibu ya, seperti apa sih Indra menggunakan live video ini. Seperti bahan tayang yang Indra buat ini pun apa nanti Indra sampaikan ya, ada template-nya, tinggal kita mengganti-gantinya saja. Kan gitu Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa kendala dalam pengembangan media pembelajaran yang Indra sedikit riset dah Bapak Ibu ya. Ternyata adalah beberapa kendala yang memang kita hadapi gitu kan ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga mungkin ada apa namanya ya, ada ada inspirasi nggak buat Indra gitu ya, buat kita semua Bapak Ibu, kira-kira ketika kita ingin membuat media pembelajaran interaktif gitu kan ya, Bapak Ibu ada kendala apa sih gitu kan ya yang Bapak Ibu hadapi. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa bercerita dulu kepada kita semua ya, supaya kita interaktif lah Bapak Ibu ya, nggak Indra aja gitu kan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing kepada Indra gitu kan ya, kira-kira Bapak Ibu ada kendala nggak sih ketika membuat media pembelajaran yang interaktif gitu ya. Monggo Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk apa untuk menyampaikan apa namanya overview-nya atau untuk menyampaikan kendalanya, monggo Bapak Ibu atau pendapatnya lah. Saya ingin Bapak Ibu apa namanya Indra belajar dari Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa menyampaikan opini Bapak dan Ibu terkait dengan kendala pembuatan media pembelajaran. Mangga Ya, Ibu Tri, silakan Ibu. ya, terima kasih Mas Indra. Ya, Jadi untuk media pembelajaran interaktif itu yang jadi kendala itu adalah pembuatan video. video Jadi ya. misalnya video gitu, waduh, gimana ini yang editnya, apanya begitu. Ya.
Jadi itu yang ini Oke. yang kalau video itu sudah aduh gitu. Iya, oke. Jadi Artinya keterampilan ya, Bu Tri ya. iya, Bagaimana keterampilan kita eh, harus meningkat terkait dengan penyusunan video kan gitu ya, Bu ya. iya punya Oke. video itu. Apalagi Sama ini, ini, Putri. sama Sama apa, ini, Bu? Hmm. sama ini loh apa misalnya ice breaking ya, ice breaking Oh, untuk anu itu gimana ya setelah ini gimana ya supaya nggak jenuh gitu. Bingung ya nah, apa ya kalau dalam media yang interaktif itu katanya teman oh pakai ini jadi pakai hmm, ini bisa gini loh saya nggak bisa masih gaptek waduh aduh gimana gitu jadi ya iya, udah pakai Bu. yel itu aja Nah, tapi nggak hmm, bisa pakai media yang misalnya apa jawabannya apa idenya nah, apa coba di ini nah itu hmm. nggak bisa. Bu, ternyata Indra juga mendapatkan kendala yang sama ya, Bu ya, waktu masa-masa Indra menjadi WI ya, Bu ya. Wih, gimana dong cara membuat video? Ya udah, Bu, Indra nyebur bikin video gitu ya, Bu ya, dengan Heeh. dengan kelebayan Indra ya udah bikin video, bla bla kan gitu, Bu ya. Terus juga bagaimana sih ice breaking gitu, Bapak Ibu ya? Semangat pagi Heeh. kan gitu, Bu ya. Indra selalu selalu ingin bersemangat, semangat pagi kan gitu, Bapak Ibu. Heeh. Ternyata Bapak dan Ibu, Bu Tri gitu kan ya. Ternyata apa namanya esensi dari sebuah media pembelajaran, sebuah metode pembelajaran yang menarik itu, yang baik dan menarik itu belum tentu gitu Bapak Ibu menarik itu baik ya Bu ya Putri ya. Pasti Ibu juga merasakan, Bapak dan Ibu merasakan. Ternyata Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar keterampilan kita membuat video gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, itu yang Indra ingin gali Bapak dan Ibu ya. Ternyata Bapak dan Ibu, sekarang kan ada namanya pejabat fungsional apa namanya PTP itu ya Bapak Ibu ya, pengembang teknologi pembelajaran kan itu Bu ya. Kan ada PTP sekarang, pengembang teknologi pembelajaran. Kita coba untuk Hmm. bersinergi lah ceritanya Putri. Gitu kan ya. Wah, ini seperti Ibu Indra. Aduh, Indra gaptek ini membuat video gitu kan ya. Udah Indra bersinergi lah Bu gitu ya, bersinergi membuat video pembelajaran gitu. Oh, jadilah Bu. Ternyata Bapak dan Ibu, permasalahan bukan hanya bagaimana kita memiliki keterampilan itu saja. Dan menurut Indra, keterampilan itu nomor dua, Bapak dan Ibu. Bu Tri jangan khawatir bahwa itu adalah nomor dua Ibu untuk bisa membuat video pembelajaran itu hanyalah nomor dua. Karena apa nomor dua? Karena itu bukan hal yang penting. Tetapi yang penting adalah Bapak dan Ibu seperti Indra sampaikan bahwa Bapak dan Ibu adalah para pemilik pengetahuan gitu ya yang tahu tentunya bahwa materi ini akan disampaikan dengan apa namanya dengan cara seperti apa gitu ya. Contohnya nih Bu gitu ya. Indra coba untuk membedah kasus sedikit gitu ya. Di dalam membuat media pembelajaran video yang Ibu tadi sampaikan gitu kan ya. Kita lupa gitu kan ya cara membuat video pembelajaran gitu kan ya yang sesuai dengan tujuan atau indikator keberhasilannya gitu ya. Nah, kita ingin menyampaikan sebuah teori gitu dalam video itu. Ini ranahnya C1, C2 atau C berapa di dalam taksonomi Bloom. Contohnya kan gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau untuk membuat media pembelajaran video banyaklah teknologi ya Bu ya yang bisa kita ini kan. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu gitu ya. Inilah yang mungkin Indra ingin angkat bahwa sebetulnya peran kita itu ada di situ gitu ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana mengawal video-video pembelajaran itu sesuai dengan indikator hasil belajar yang kita tetapkan. Sesuai dengan kata-kata operasionalnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang nanti akan berbanding lurus dengan interaktivitasnya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Ini Indra mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Putri gitu Bapak Ibu ya. Bahwa video pembelajaran itu kan harus mengena gitu Bapak dan Ibu ya. Harus mengena dengan audiens. Artinya video yang kita susun itu adalah bagaimana sesuai dengan taksonomi Bloom yang kita tetapkan ya kata kerja operasional itu oh peserta mampu memahami ini oh berarti gaya videonya adalah hanya ceramah kan gitu Bapak Ibu ya memahami itu gitu kan ya terus juga selanjutnya adalah bagaimana sih video pembelajaran ini mampu menciptakan oh berarti tutorial nanti video pembelajaran kita kan gitu Bapak Ibu ya nah berawal dari identifikasi itulah Bapak dan Ibu sehingga Bapak Ibu nanti akan mudah membuat video pembelajaran gitu ya. Nah, artinya keterampilan yang yang kita
yang kita hadapi itu, kesulitan-kesulitan itu bukan lagi tantangan ya Bu Tri ya. Indra, mungkin nanti Ibu bisa bercerita, bisa japri Indra, Mas Indra gimana sih membuat video pembelajaran dari bahan tayang presentasi gitu ya. Oh gampang Bu, ekspor aja menjadi video di PowerPoint. Jadi video pembelajaran. Kan gitu ya Bu ya. Tetapi yang paling esensi adalah apakah video pembelajaran itu bisa menjawab indikator hasil belajar kita. Nah, itu Bu yang harus kita jamin kan gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi keterampilan itu sangat inilah Bu Tri ya, sangat mudah lah kan gitu ya. Nanti Ibu bisa sering-sering ngobrol lah sama Indra. Indra ada beberapa pengalaman gitu ya membuat media pembelajaran. Kebetulan Indra juga ini ya Bu ya, sempat bergabung di di ruang guru Bu, ceritanya dulu ada pemilihan apalah gitu kan ya, Indra menjadi finalis ketiga. Indra diajarkan Bu bagaimana membuat video pembelajaran itu, dan Indra pun syuting, Bapak Ibu ikut syuting gitu ya. Jadi tegang juga ya di depan kamera gitu kan ya, harus mengajarkan gitu ya. Oh, diberikan informasi gini, tenang Mas Indra, anggap aja semuanya tidak ada, ini laser pointernya, dan justru saya itu bukan tidak ada, justru saya biasa kalau ngajar di depan kelas, tapi kalau depan kamera kok jadi kikuk gitu ya. Oh ini ada caranya lain sebagainya lah kan gitu Bapak Ibu. Jadi betul Bapak dan Ibu, kita rasakan semua bahwa keterampilan kita membuat video pembelajaran menjadi sebuah kendala gitu ya. Tapi Indra yakinkan hari ini Bapak dan Ibu ya, di dalam indrapedia.com juga Indra sudah menyiapkan lah tutorial tips bagaimana membuat media pembelajaran video ini dengan baik gitu Bapak dan Ibu ya, dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Tapi kalau untuk benarnya, kan harus baik dan benar ya Bapak Ibu ya. Kalau harus benarnya, saya kira itu ada di Ibu, ada di Bapak dan Ibu gitu kan ya. Artinya ini maksudnya apa ya video pembelajaran yang saya buat ini gitu. Untuk apa sih masih siswa kita tuh di C berapa sih gitu kan ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu ya. Karena itu sangat mempengaruhi kepada kualitas video pembelajaran yang baik kita ini. Itu ya Putri ya. Terima kasih Ibu. Wah, luar biasa ini. Jadi kita bisa dapat bercerita bagaimana kita mendapatkan kendala Bapak dan Ibu ya. Salah satunya adalah keterampilan tadi buat video pembelajaran. Tipsnya adalah yaitu salah satunya Bapak Ibu tentukan dulu nih tujuannya untuk apa. Akan mudah Putri kalau sudah ketahuan gitu ya. Ini mau ceramah, mau tutorial, itu tergantung dari tingkatan taksonomi belumnya. C1 sampai C6 itu yang mana gitu ya. Oke, wah terima kasih Ibu Putri.